Ida Ratu Ayu Maniksari merupakan sosok yang sangat dihormati oleh Krama Penyungsung dari Banjar Pantigiri, Desa Datkutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Perbawa Ida laksana cahaya penerang, sekaligus menjadi penuntun niskala bagi karma penyungsung di alam segala. Di Jagat Kutuh ini kan kari mal alas mantan penduduknya ini sampun makueh sampun nakeh masih gitu. Merucut senemakin senembau ning tiang ring dimel di mangas nika wenten alit-alit sane akeh seneng pacang igal-igalan dawag nita tan wenten hiburan punapi dan punika alit-alit punika pacak mapekayun pacang ngumpul ngerago pacang memargiang igal-igalan tapi sekedar untuk nyalang seneng kan dawag nika ten napi ya anggen peralatan itu kangge pun pernikahan arau pernikahan tidak betara gunung payung adalah karena itu mau pakayun yang jaga pang terti masih kan pang ada masih hiburan kan kita minat pakayun itu jadi itu kalau mau picau penugaran gitu namun cening jam kejang senang ya tangkil ke pura gunung tedong tunas animadan pengadakan legong nah itu udah sebuah berkembang bertahun-tahun di situ berkembang bertahun-tahun akhirnya di saat itu mau pajar masih kan biar kerauhan gitu ada kerasuk masih ada perinan itu legong ya legong kerasuk kan kita terus kan biar tangkil kan alisir-alisir nak lisir-lisir nak sibuk masih akhirnya nak mendukung ya kan teman akhirnya ikan terus kene yang nah jeneng jam kerja nak subuh menira sampun uning demen ken kesenian ken bal-balian legalan kalau ya ini ada bisa man tiang ken berapa jam kerja jeneng jam kerja kita pernikahan jadi itu ayu legong wah ken pratimo kita pernikahan wah yang pratimo itu katanya ane mau pengadakan ngerandau kita pernikahan marumum to kalau yang bapu yang kejang semanggam ya tangkil tatkado raino becek tangkil ke pura gunung tedong tunas dua itu kita kalau pernikahan ada tangkil ke pura gunung tedong tatkala penamu kan kalau tunas sebuah bicara itu gitulah sing pelit bagian anak sebuah itu mau bicara gitu jadi langsung tunas bicara itu mereka perai itu ayu ya nanti nih taruh itu ke pernikahan itu dibunuh ini jadi itu semua bicara kelas kan subuh dana pamitan di pulau langsung sama karyo tapal kadang berai atau aneh ngarian tapal itu madan jeroyan binder ada di Walu tahu Beliau menurunkan nama ini berharap kepada Damuh Hidup Batara penyungsung biar mempunyai pemikiran seperti itu. Maniksari itu ya pemikiran seperti itu, pemikiran yang sangat utama. Di samping juga kita memposisikan beliau sebagai sebuah anugerah wahyu yang sangat luar biasa, utama, mulia. Kalau kita posisikan tinggi posisinya beliau. Kita juga selaku penyungsung juga, beliau juga mengharap seperti itu. Kita bisa memposisikan diri dengan pemikiran yang utama, yang bersih. Utamanya adalah Tri Kayo Parisudo itu. Nah ini tentu merupakan sebuah penampilan
tafsir dari Tiang selaku pengaup. Konon sekitar tahun 1935-an, situasi Desa Kutuh mencekam. Banyak anak kecil dan remaja yang meninggal nyaris setiap hari. Situasi itu disebut pula dengan keberbehan atau gering. Warga desa panik. Mereka bahkan harus berjaga atau mengkemit di Kahyangan 3 setiap malam. Situasi desa yang dilanda wabah itu turut membuat Sekelegong khawatir. Atas inisiatif tetua ketika itu, mereka lantas mendunang dan lunas bawa seperti di desa Suhunan. Hilang gas tuh nak cenik kena do teruno kalau nak tuh ya sing ya pada ada program. Iya kan seolah-olah mendengar kati-kati menjaga makami tanah di sini ke di pulau dalam, pulau desa, di pulau pusat orang. Berada mau nih, akhirnya nih, itu nih dah akhirnya atur nih solah kita kayak, kita solah juga itu karena nak subuh jalan arang, gitu, jalan arang subuh, solah itu subuh mulai jalan arang, terus jalan jalan arang, jadi saat jual tersebut, karena itu ketedonan. Jadi itu langsung menganikau itu mengarsang abang itu melinggih di Pura Desa. Di Pura Desa. Itu sejarah yang melinggih di Pura Desa yang benda ya raga jani sing anu sih kita. Kadang-kadang ada nama sangkan bang bisa ya raga nyautin gitu lah. Nah, itu sangkaan itu mempekayuran itu dua ning keutusan untuk itu ring pemijilan itu ring Gunung Kedong. Bang menyatu ya itu betara Brahmo. Abang tangan untuk itu pecap kalau nyelahin bumi kutuh mati ya. Nah itu datas tabang dado di kutuh itu lah. Itu intinya secara kasar dan kang orang. Ini kan keselat bersih sekali ya sasur kan jelas masih ragane. Ini Banten desa kan adalah desa raga pribadi. Akhirnya itu utusan di sekolah perwakilan kalau tangkilkan jeruk Indonesia itu tugas itu kocap kak Pak Swenan jadi tahu. Itu dari Indonesia, arti ngasih izin apa keijan itu ayu kalau beli di Purwodesa kan gitu. Akhirnya nih disepakati itu karena masuk akal mungkin satuannya sekali kan kita disepakati artinya karena sedang lisir-lisir dasar musubuk itu tadi nah mugai ya harus mugai kan carane ngai puro kan di Gumati Pragat Purani langsung kita melinggih ke Pura Desa. Berdasarkan izin dari desa pada saat itu diberikanlah tempat di Pura Desa yang dulu masih sederhana gitu, pada saat itu masih belum semegah yang kita lihat pada beberapa hari yang lalu kan pada saat itu tembok penyangkarnya itu masih berasal dari batu-batu batu kancing misalnya, batu-batu ditumpuk-tumpuk itu saja. Dan tidak salah yang lihat pada saat itu ada satu linggih kecil dan satu linggih biasa. Startupnya kalau tidak salah itu alang-alang. Nah, kemudian lama-kelamaan karena sudah dijalani pada setrika sehingga desa ini artinya sudah mulai aman, tidak ada orang, kalaupun ada orang meninggal kan tidak sesering pada saat itu gara-gara setrika lah. Tak terhitung tokoh krama penyungsung terdahulu yang memberikan sumbangsih pemikiran maupun berperan dalam perjalanan Sekelegong. Beberapa nama yang pernah menjadi juru solah atau pengaup pelawatan Ide Ratu Ayu Maniksari di masa lalu, antara lain Kumpi dari Jero Ketut Lencana Yasa, Pekak Ramyas, Pekak Kuk, lalu Pekak Rismen atau Pekak Sendok. Juru solah atau pengaup generasi berikutnya yang ditunjuk Ide Susuhunan adalah Jero Ketut Lencana Yasa dan didampingi oleh Jero Ketut Alit Putra Wijaya. Luda.
Perintis atau anggota Sekepalegongan ini awalnya hanya berjumlah 35 orang. Mereka kemudian menghimpun diri dan menamakan Seke sebagai Banjar Legong yang kelak menjadi Banjar Pantigiri. Sekitar tahun 1975, pemerintah menggulirkan program transmigrasi. Banyak warga Bali yang mengikuti program tersebut. Tak sedikit pula anggota Sekelegong yang ikut transmigrasi ke daerah Sulawesi dan meninggalkan Bali sebagai tanah leluhur. Jumlah anggota Sekelegong pun kembali menyusut. Ada kan tonden ya, hidup kita nggak bisa atap ada kita kan kati terus gua aja 6 dasar dia nih kita. Ada terus transmigrasi, banyak amat transmigrasi gitu. Ya aku tuh lihat ada transmigrasi. Ya belum dasar sana banyak desa lagu kita nggak tahu. Kancan yang itu yang ada tahu ilecan ikan ya lecau dari depan lecau sih kita main lecau kan kamu tahu saya kancan dingin perlu nak kena banding ngomongin sing untuk kan transmigrasi tahu ya bujek telah sebuah tu aja bingung aja belum dasar kan tahun 75 itu arjau mau subuh gesta nu yang makanya ibu lah nih anak berangkat tadi bersekane apa nih sekane liu berangkat ibu tuh rumah tadi tonden berangkat bin mani berangkat jadi itu malu ibu sing upah apa enggak ibu tuh cuma sekane ya kita injau upah kita. Meski beberapa tokoh meninggalkan tanah Bali untuk bertransmigrasi, panja ide sesuhunan tetap bersahaja. Aci atau persembahan untuk ide, termasuk puji wali juga tetap dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap ide sesuhunan. Pukak Sakre, mantan kelihan Banjar Pantigiri, menceritakan kerasnya perjuangan Krama Penyungsung di masa lalu atau saat masih bernama Banjar Legong. Ketika itu, mata pencaharian anggota Seke masih bergelut di sektor pertanian. Sekelegong sempat mendirikan bangsal di sebelah timur rumah almarhum Pekak Ritep. Bangsal itulah yang digunakan Krama Banjar Legong untuk manyi maupun berkesenian. Legong itu kan malur kan sing lah Banjar deh nak membentuk bangsal lah ada nih si Mahai Detun itu apa ya? Itulah dan bangsalan pertama kali itu bangsalan tepuk wow lah ya gitu artinya sekam legong itu lah ada nih ngale gai manyi ngebet kacang gitu lah ada itu kalau modalan gitu bukbo masih disir itu ngayah itu kalau mempersiapkan puji wali gitu nebuk deh sing lah ya anu ini lapan anu ini apa dante nah anggap so gudang gitu lah gudang padi nah yang ngali gaya sekarang ini ngali gaya manyi upahannya padi. Sekitar tahun 1970-an, segala aktivitas Sekelegong akhirnya pindah ke Tanah Tebe di sebelah utara Banjar Petangan atau yang kini berada di Jalan Ketut Jetung. Dengan semangat yang tinggi dan modal yang terbatas, para pengelingsir perlahan-lahan mendirikan bangunan dan dijadikan balai Banjar di lokasi tersebut. Sejak itu, nama Banjar Legong berubah menjadi Banjar Pantigiri. Itulah dulu orang tua kita istilahnya sistem urunan. Kalau zaman dulu kan tidak ada bantuan-bantuan seperti sekarang. Itu akhirnya terbangunlah sebuah balai Banjar dengan swadaya murni
masyarakat dan hasil gotong royong. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat, sebagai generasi muda kita sangat akui artinya komitmen dan perjuangan orang-orang tua kita dulu. Dari tidak ada sama sekali, hanya batu juga mikul kita ini, sangat luar biasa menurut dia. Sekitar tahun 2011, segala kegiatan berbanjaran pindah ke lokasi banjar di Jalan Dharma Wangsa. Barungan gamelan yang sebelumnya disimpan di Banjar Lama atau Gedung PAUD saat ini turut dipindahkan ke Balai Banjar yang baru. Momen itu juga menjadi penanda berbagai kegiatan bebanjaran, termasuk aktivitas berkesenian dan kegiatan seke-seke di bawah payung Banjar Pantigiri, resmi pindah ke Balai Banjar tersebut. Berkat perjuangan prajuru dan kekompakan Kramo, akhirnya kita dapat menyaksikan megahnya Balai Banjar Pantigiri yang kini luasnya sekitar 8 are. Bagi Kramo Banjar Pantigiri, hal itu juga tidak terlepas dari restu dan anugerah Ide Sesuhunan. Keberadaan Sesuhunan Ide Ratu Ayu Maniksari memberi pengaruh besar dalam aktivitas berkesenian di Banjar Pantigiri. Ide menganugerahi taksu, sehingga berbagai kesenian berkembang di Banjar Pantigiri, khususnya seni tari dan kerawitan. Jero Ketut Alit Putra Wijaya atau yang akrab disapa Pak Tabil adalah salah satu pelestari seni tari di Banjar Pantigiri. Adanya ide sesuhunan dan kesenian legong membuatnya terpanggil untuk menekuni seni tari. Lulusan Isi Denpasar yang juga juru solah atau pengaup ide sesuhunan itu telah melatih sekian generasi pergina legong di Banjar Pantigiri. Karena kepedulian daripada terhadap generasi penerus yang akan meneruskan kesenian, khususnya seni tari, terutama seni tari sakral yang kita miliki di Banjar Pantigiri. Itu memang harus menjadi perhatian kita bersama, karena itu merupakan bagian daripada sejarah peninggalan daripada penglingsir di Banjar Pantigiri yang tidak bisa kita tinggalkan dan harus kita lestarikan, karena tarian yang terutamanya tari legong itu yang disakralkan di Banjar Pantigiri. Selain seni tari, Banjar Pantigiri juga menjadi tempat untuk pelestarian seni karawitan di bawah payung Sanggar Sancita Werdi. Saat ini, Banjar Pantigiri memiliki barungan gamelan yang cukup lengkap, diantaranya gong kebiar, semar kegulingan, angklung, leganjur, dan perangkat geguntangan. Perkembangan daripada barungan gong di Banjar Pantigiri telah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama itu barungan gong di Banjar Pantigiri itu yaitu seperangkat barungan gong legongan. Jadi pada intinya saat itu kalau barungan gong legongan itu masih sifatnya sangat klasik sekali saat itu, yaitu ada geder rambat, kemudian ada gangseo jongkok, nah itu perangkat-perangkatnya saat itu. Nah, dengan perkembangan yang ada, kan, sekitar tahun 80-an ya, sekitar 80-an, sehingga penglingsir saat itu mengikuti zaman, gitu kan, mengikuti zaman sesuai dengan perkembangan itu dirubahlah barungan gong Pantigiri itu menjadi barungan gong kebiar. Jika ditarik ke belakang, sejak berkesenian di Mangas hingga berada di bawah naungan Banjar Pantigiri, Seke Palegongan ini juga sempat berguru kepada beberapa tokoh seni, diantaranya Pekak Macring dari Bualu, Pekak Dendi dari Penambangan,
Pekak Gatre dari Pedonganan, Iwayan Brate dari Singapadu, hingga Inyoman Sunarti dari Batuyang Gianyar. Andil para seniman itu turut memberi pengaruh terhadap perkembangan seni di Banjar Pantigiri. Ide Pandita Empu Jaya Acaryananda dalam Dharma Wacananya saat upacara ngodakin, ngeratep Pemlaspas lan Pasupati Pelawatan Ratu Ayu Maniksari pada tahun 2015 memberi penjelasan yang patut diresapi. Menurut ide Pandita, pelawatan bermakna lawat atau bayangan. Dalam ajaran Siwa Siddhanta, lawat juga disebut maya atau maya tatwa. Maka, nyungsung atau ngalinggihang pelawatan sejatinya adalah proses materialisasi spirit ide Sang Hyang Widi dalam wujudnya yang powerful. Balik pada cerita Wawu, Napiwen Sang Hyang Widi, pelawatan idane, bayangan idane, kakantenan dibuat seperti ini. Tentu tidak lepas dari konsep ajaran Siwa Siddhanta yang berkolaborasi dengan ajaran Sakta. Ajaran Sakta itu adalah kekuatan. Ketika kita ingin membuat kekuatan Ida Betara itu besar, the powerful of the God, gitu keren bahasa nenek. Kekuatan besar dari Tuhan, asal subah kekuatan besar dari Tuhan, pasti dia superhero. Ya. Kresna saja yang begitu tampan, cakep, ketika dia menunjukkan kekuatan, dia harus menjadi raksasa siu. Iki kasih nama Wisnu Murti. Tapi kehadiran beliau bukan untuk menakutkan, tapi menegakkan kebenaran. Ngasor kekawanan. Betara Wisnu mungkin bisa jadi raksasa siu ketika beliau neriwi krama. Ya, niki dasar magnetan wintan regot tercekoki cara mangken. Sementara itu, Jero Mangku Musir menyebutkan keberadaan sesuhunan Ratu Ayu Maniksari juga telah terbukti memberi keselamatan dan mengikat rasa kebersamaan Krama Penyungsung. Ia berpesan agar Krama Penyungsung tidak melupakan bisama-bisama yang diwariskan para pengeser terdahulu. Apa ya raga itu kan raga nyungsung nih tena anu kan lelore malu kan raga itu di Banjaran tuh artinya napi men tuh apa namanya raga nunas keselamatan kan gitu apa man si ada kayak montot tujuan penglisiran nih malu gitu artinya nih tak nunas raga keselamatan tak memicang segar masih hidup sebenarnya raga nyungsung nih di Banjar ya raga selamatnya raga itu kan apa dana muda-mudi pengelisir-pengelisirnya ya kena pada paras paros tina ido masih micang anu tak micang raga padana di Banjaran tak tina bersatu beringkup kejang mekejang Banjar raga itu di Banjar.